Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Muhammad Iqbal Putra Pradana, nomor Induk Taruna 2019-4070, Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretapian. Di sini saya akan memaparkan tentang meja pelayanan atau master control. Yang pertama, persiapan pengoperasian lokomotif. Pemeriksaan sebelum mesin diesel hidup. Pemeriksaan sebelum naik lokomotif. Yang pertama ada periksa adanya keretakan, keausan, baut-baut yang kendor atau lepas. Kedua, periksa kebocoran. Ketiga, periksa bahan bakar pada gelas juga. Ketiga, periksa posisi kran udara. Selanjutnya, periksa kondisi selang air brake. Yang terakhir, periksa kelengkapan inventaris lokomotif dan go-no-go item harus siap dipakai dan baik. Kemudian, pemeriksaan sesudah naik lokomotif. Yang pertama, jauhkan benda-benda asing dari bagian berputar dan peralatan listrik. Kemudian ada periksa minyak pelumas MD dengan menggunakan dipstick. Kemudian periksa minyak pelumas governor MD. Kemudian periksa minyak pelumas kompresor. Kemudian periksa air pendingin, periksa minyak pelumas gearcase main generator. Kemudian periksa pengaman overspeed MD, harus posisi reset. Kemudian periksa kran government kompresor, harus posisi terbuka. Selanjutnya, ada menghidupkan mesin diesel. Sebelum menghidupkan mesin lokomotif harus memenuhi persyaratan pada tabel berikut. Nama peralatan, gagang tenaga atau TH, dalam posisi netral. Kemudian ada dynamic brake, DBH, posisi netral. Ada reverser handle, RH, posisi netral. Kemudian semua CB on, kemudian saklar baterai on. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya adalah tekan tombol pompa bahan bakar FPRB yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dengan memompa bahan bakar dan tunggu air tekanan mencapai 40 PSI. Kemudian setelah tekanan bahan bakar tercapai, tekan tombol hidupkan mesin IST sampai mesin diesel hidup. Kemudian sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg, maka jangan memindahkan ICS ke posisi run dan idle. Hal ini akan menyebabkan mesin diesel mati. Kemudian ada deadman pedal. Deadman pedal, alat ini terletak di kabin masinis, tentunya berupa pedal yang diinjak oleh masinis selama perjalanan kereta api pada waktu tertentu. Lokomotif akan berhenti apabila masinis melepas injakannya secara teratur. Kemudian deadman pedal merupakan alat yang berfungsi sebagai kesiagaan atau peringatan pada masinis dalam mengoperasikan lokomotif yang sistem kerjanya berhubungan dengan pengaktifan pengereman. Deadman ini ada dua jenis, yaitu deadman pedal yang harus selalu diinjak terus-menerus, kemudian deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas maksimal 30 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Kemudian foto ini merupakan foto dari master control atau kabin masinis yang ada di lokomotif. Kemudian ada manometer sebelah kiri yang ada jarum berwarna merah main reservoir, kemudian ada jarum berwarna putih yaitu equalizing reservoir. Kemudian ada manometer sebelah kanan, tab jarum merah itu menunjukkan brake cylinder, kemudian ada jarum putih menunjukkan brake paper. Kemudian ada foto lingkaran luar motoring yang warna hijau normal sama dengan maksimal 450 AMP. Kemudian ada yang berwarna kuning atau hati-hati atau boleh jalan dibatasi waktu. Kemudian ada yang berwarna merah atau bahaya, ini jarang dilarang. Kemudian ada automatic brake valve
yaitu pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri beserta rangkaian kereta api atau gerbong. Pengereman otomatis automatic brake mempunyai beberapa posisi atau kuadran, yaitu posisi pertama rilis, yaitu posisi ini digunakan untuk pengisian peralatan pengereman atau untuk melepas proses pengereman. Dua, ada minimum reduction, yaitu terletak sebelah kanan dari posisi rilis. Yang ketiga ada posisi service, yaitu posisi digunakan untuk melakukan proses pengereman di mana posisinya sebelah kanan dari posisi min reduction. Keempat ada suppression, yaitu posisi untuk mereset atau menormalkan apabila terjadi PC open, lampu keamanan menyala, supaya brake pipe normal kembali menjadi 70 PSI. Kemudian yang kelima ada handle off, yaitu posisi lepas gagang, pindah meja pelayanan. Kemudian ke-6, emergency, yaitu posisi rem pada saat pengereman darurat. Posisi ini dapat juga digunakan untuk mereset terjadi PC on. Kemudian ada cut off pilot yang berfungsi sebagai double heading hook, yaitu posisi in pada lokomotif lainnya dapat dirubah menjadi posisi pass passenger adalah penumpang, dan posisi F freight atau barang, yaitu posisi pada saat automatic brake valve dilayani. Kemudian ada out, yaitu posisi pada saat automatic brake valve tidak dilayani atau pada saat multiple unit sebagai lokomotif pengikut rangkaian. Kemudian ada independent brake handle. Pengereman independen atau independent brake, yaitu pengereman bekerja atau berfungsi hanya untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri. Mempunyai dua posisi, yaitu posisi rilis dan posisi application. Kemudian ada reverser handle. Reverser handle atau RH digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif, maju atau mundur. Mempunyai posisi yaitu ada maju, netral, dan mundur. Kemudian ada dynamic brake handle. Dynamic brake handle atau BH atau gagang rem dinamis digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bekerja secara elektrik, mempunyai posisi off dan setup, di mana rentang pengendalian mulai dari kedudukan B1 hingga B8 atau full dengan gerakan bebas tanpa noting pembatas tahapan. Mechanical interlocking, mekanik saling mengunci di antara satu gagang dengan gagang lainnya, mencegah gagang rem dinamis dapat luar kendali kedudukan luar off, kecuali gagang TH, idle, dan RH maju atau mundur. Kemudian ada throttle handle, atau gagang tenaga digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel saat beban kosong atau untuk mengendalikan tenaga putaran mesin diesel saat lokomotif bertenaga. Throttle handle atau TH dapat digerakkan pada saat MD bebas kosong dan lokomotif bertenaga. Kemudian slide selanjutnya ada lampu indikator yang ada di kontrol stand. Yang A, roda selip, wheel slip. Pengamanan ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami selip. Yang B, pengawas keamanan. Pengamanan ini akan bekerja apabila lokomotif mengalami PC open. Kemudian ada deadman pedal atau vigilance control. Merupakan pengamanan. Deadman ini ada dua jenis, yaitu deadman pedal yang harus selalu diinjak terus-menerus dan deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas. Kemudian ada mematikan mesin lokomotif, yaitu caranya adalah setelah lokomotif selesai menjalankan dinas dan ingin dimatikan, sebelum mesin diesel dimatikan, terlebih dahulu lakukan hal sebagai berikut. Pertama, letakkan gagang tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai posisi idle. Yang kedua, tunggu kompresor sampai bekerja cut out ketika ada putar atau tekan tombol matikan mesin.
Saat meninggalkan lokomotif, setelah mesin diesel mati, sebelum meninggalkan lokomotif, lakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerjakan rem tangan. Kedua, letakkan gagang tenaga pada posisi netral. Ketiga, letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral. Keempat, posisikan semua pemutus arus atau circuit breaker pada posisi off. Kelima, posisikan semua saklar posisi off. Keenam, posisikan baterai switch posisi off. Ketujuh, terakhir, tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.